Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama coba berdiskusi tentang beberapa maudhu, ya, tema yang berkaitan dengan qiraah sab'ah. Yang mana insyaallah dalam bahasan kali ini kita ada 4 bahasan yang akan sama-sama kita bincangkan, yaitu diantaranya adalah tentang baqaul ahruf as-sab'ah fil masahif, kemudian yang kedua tentang ikhtilaful alfaz, ya, di dalam qiraat, begitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang taujihul qiraat, ya, wa tabyin wajh ma dhahaba ilaihi kullu qari'. Dan kemudian kita akan sedikit mencoba untuk mempelajari atau melihat, ya, beberapa bentuk perbedaan qiraat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Taib. Yang pertama yaitu tentang baqaul ahruf as-sab'ah fil masahif. Jadi ada pembahasan tentang apakah ahruf as-sab'ah ini tetap, ya, adanya di dalam mushaf yang sampai pada saat kita saat ini. Ini menjadi sebuah pembahasan dan diskusi di kalangan para ulama terdahulu, di mana dijelaskan, ya, di dalam kitab, ya, Manahirul Alfan, bahwasanya para ulama, ya, banyak, ya, di antara para fuqaha, para qurra, ahli qiraat, ya, mutakallimin, ya, mereka semua banyak yang berpendapat bahwasanya semua huruf, ya, yang ada di dalam mushaf, ya, Utsmani, ya, ini termasuk daripada ahruf, ya, sab'ah, ya, huruf sab'ah yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pendapat yang pertama, begitu ya. Atau, ya, huruf-huruf sab'ah yang disampaikan Nabi SAW itu semua terdapat atau ada di dalam mushaf Utsmani, begitu ya. Bahwasanya mereka berpendapat demikian karena berhujjah bahwa para sahabat sepakat, begitu ya, berijma di dalam, ya, menukil atau, ya, menuliskan kembali mushaf mushaf Utsmani, ya, pada zaman Utsman, ya, dari suhuf allati katabaha Abu Bakar, dari sahifah-sahifah atau halaman-halaman, lembar-lembar halaman yang dikumpulkan dan dituliskan, ya, lembar-lembar halaman Al-Quran yang dikumpulkan dan dituliskan di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa ajma'u ala tarki ma siwa dzalik, dan para sahabat juga berijma atau bersepakat untuk meninggalkan selainnya. Artinya, ya, para sahabat secara umum mereka sepakat dan setuju, ya, akan kehadiran mushaf, ya, Utsmani tersebut, gitu ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya mushaf Utsmani yang sampai saat ini kita gunakan, gitu ya, ini menghimpun ahruf as-sab'ah atau 7 huruf disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah pendapat dari sebagian ulama, ya, min salaf wal khalaf wa immatul muslimin, ila anna al-masahif al-Utsmaniyah mustamilatun ala ma yahtamiluhu rasmuha min al-ahruf as-sab'ah faqat. Jadi pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya, ya, mushaf Utsmani ini menghimpun ahruf sab'ah saja, ya, artinya tidak ada huruf-huruf selain daripada ahruf as-sab'ah yang terdapat di dalam mushaf Utsmani, gitu ya. Jadi sudah dipastikan bahwa tidak ada satupun, ya, lafaz-lafaz yang tidak sahih, yang riwayatnya tidak kuat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pentakkidan kembali, ya, dari pendapat yang pertama. Kemudian ada pendapat yang selanjutnya dari Ibnu Jarir At-Tabari dan orang-orang yang mengikuti beliau bahwasanya, ya, mushaf Utsmani ini, ya, lam tashmal illa ala harfin wahid, ya, belum menghimpun kecuali hanya satu huruf, ya, harfun wahid. Maksudnya satu jenis bacaan Al-Quran, ya,
minal huruf as-sab'ah, dari yang 7. Wa ta'assarat fiha, makanya mereka dalam pendapat ini berpengaruh terhadap makna daripada huruf sab'ah yang menurut Imam At-Tabari. Wa miltazamuhu fihi min anna hadhihi sab'ah kanat fi sadr Islam ayyam ar-Rasul. Mereka juga berpendapat bahwasanya huruf sab'ah ini ada pada zaman Rasulullah SAW atau sadr Islam. Wa khilafat Abu Bakar, dan zaman Khalifah Abu Bakar dan Umar, dan awal zaman Utsman bin Affan. Pemar'at al-ummah biqiyadati Utsman an taqtasir ala harfin wahid min as-sab'ah jam'an li kalimatil muslimin. Kemudian menurut beliau, Imam bin Jarir At-Tabari dan yang mengikutinya, bahwa ketika masuk ke zaman Utsman dan beliau radhiyallahu an menghimpun kembali dan menuliskan kembali mushaf Utsmani tersebut, maka menurut pendapat Ibnu Jarir pada zaman Utsman ini taqtasir ala harfin wahid, ya, dari yang 7 huruf itu kemudian diringkas menjadi 1 huruf, ya, jam'an li kalimatil muslimin, untuk mempersatukan umat muslim. Nah, ini menurut pendapatnya dari Ibnu Jarir. Jadi ada beberapa pendapat tadi kita sudah sampaikan bahwasanya huruf sab'ah ini apakah ada ataupun tetap sampai saat ini atau tidaknya menurut para ulama, gitu ya. Nah, kalau di dalam Manahilul Irfan, ya, bahwasanya di sini al-qaul bishtimal al-masahif Utsmani al-ahruf sab'ah kulluha aw ba'daha bitawaqqufi ala amrayn. Bahwasanya dalam permasalahan bahwa mushaf Utsmani ini mengandung huruf sab'ah, ya, semuanya atau sebagiannya, ini terdapat 2 perkara atau 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tahdidul murad min al-ahruf as-sab'ah, yaitu membatasi makna, ya, daripada huruf sab'ah. Dan yang kedua ar-ruju' ila ma huwa maktubun wa ma'ilun bitilkal masahifil waqi' wa nafsul amr, ya, kembali kepada apa yang tertulis, ya, di dalam mushaf tersebut, ya, pada kenyataannya. Baik. Kemudian di dalam pembahasan ini juga, maka kita akan melihat, ya, terutama dalam mazhab yang pertama yang sepakat, ya, karena memang jumhur dan sebagian besar ulama sepakat akan baqa al-ahruf as-sab'ah fil masahif, gitu, atau tetapnya huruf sab'ah di dalam mushaf. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama adalah al-wajhul awal ikhtilafu al-asma' ifradan wa jam'an, bahwa penulisan pada saat zaman, ya, Utsmani dengan rasam Utsmani yang menghimpun ahruf as-sab'ah ini itu sudah purna dan itu terlihat. Jadi ciri-ciri bahwa mushaf Utsmani ini ditulis dengan ahruf as-sab'ah terlihat dari penulisannya. Di antaranya yang pertama adalah ifrad dan jama', bahwasanya penulisan lafaz-lafaz ayat Al-Quran di dalam mushaf Utsmani ini sebagiannya bisa menghimpun makna ifrad atau makna jama', makna 1 atau makna banyak, begitu ya. Contohnya seperti yang ada di dalam ayat walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, li amanatihim. Nah, penulisan li amanatihim di dalam mushaf Utsmani ini nunnya itu tidak ada alif setelahnya. Namun kalau kita melihat di mushaf Utsmani, maka di atas nun tersebut ada garis, ya, seperti alif kecil yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan huruf tersebut. Sehingga kalau sekiranya syakl atau tanda baca, lafaz tersebut dihilangkan, maka kalimat atau lafaz tersebut bisa dibaca menjadi ifrad, ya, li amanatihim, atau menjadi jama' li amanatihim. Nah, seperti itu. Jadi bisa dijadikan mufrad atau jama' li amanatihim atau li amanatihim. Li amanatihim jama' li amanatihim itu mufrad. Nah, jadi menghimpun kedua bentuk
ya ifrad dan jamak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, dengan adanya baqaul ahruf as-sab'ah fil mushaf ini, maka kita dapat melihat ikhtilaf tasriful af'al, ya, perbedaan ya tasrifat ya dari fiil-fiil atau kata kerja, sebagaimana yang ada di dalam ayat ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya'kufun ini bisa dibaca ya'kufun ya bikasril kaf atau ya'kifun bi dhammiha fil fi'il. Nah, ini keduanya bisa dibaca. Jadi ya'kufun dengan ka yang dhammah, ya'kifun dengan ka yang kasrah. Kalau syaklnya dihilangkan, ya karena memang pada saat mushaf Utsmani ditulis belum ada syakl, tanda syakl untuk fathah, kasrah, dhammah dan seterusnya. Maka dengan penulisan tersebut kita dapat pastikan atau kita dapat simpulkan bahwa kedua bentuk qiraat tersebut bisa dibaca melalui penulisan rasam ya Utsmani tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga, al-wajh tsalits, itu ikhtilaf wujuhul i'rab. Jadi perbedaan dari bentuk-bentuk i'rab. Seperti dalam bahasan dalam ayat wala yudar rakatibun bi fathir ra wa dhammiha. Ini bisa di'arab dengan munsub yudar atau yudaru. Ya, keduanya bisa masuk karena memang penulisan aslinya tidak menggunakan syakl begitu. Yang keempat, ikhtilaf bin naqs wa ziyadah. Jadi perbedaan dengan menambahkan atau mengurangi sebuah kata. Seperti yang ada di dalam ayat wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, ya juz 11 ya. Dan juga bisa dibaca tajri min tahtiha, ya bi ziyadat lafaz min. Nah, ini bisa karena kedua bacaan tersebut mutawatiran, ya. Sanadnya mutawatir. Dan keduanya ya bisa dibaca dengan mushaf tersebut ya. Karena bacaan tajri tahtahal anhar atau tajri min tahtihal anhar, ini terdapat di dalam mushaf Makki. Adapun tajri tahtahal anhar terdapat di dalam mushaf yang lainnya. Nah, memang basicnya adalah mushaf Utsmani, jadi keduanya bisa kita baca. Kemudian yang kelima adalah ikhtilaf bitaqdim wa ta'khir, yaitu perbedaan memajukan atau mengakhirkan sebuah lafaz ya, ataupun menukar ya antara satu lafaz dengan yang lafaz yang lainnya. Sebagaimana yang ada di dalam ayat fayaqtuluna wa yuqtalun ya, ada ya, wa'dan 'alaihi haqqan fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan. Ya, quri'a al-fi'l bil bina' lil fa'il fil awal wa lil maf'ul fil tsani wa quri'a bil 'aqs. Jadi bisa juga dibaca fayuqtaluna wa yaqtulun, fayaqtuluna wa yuqtalun atau fayuqtaluna wa yaqtulun. Nah, ini keduanya bisa dibaca karena memang secara bentuk penulisannya sama. Kemudian juga di dalam ayat waja'at sakratul mauti bil haqq. Nah, kalau yang ini mukhalif ya. Wa minhu ma khalafa rasam lil mushaf. Ini yang tidak sesuai dengan rasam mushaf gitu ya. Waja'at sakratul mauti bil haqq, juga dibaca waja'at sakratul haqqi bil maut fa inna hadhil qira'ah tsaniyah la yahtamiluha rasmul mushaf. Qiraah yang kedua yang ja'at sakratul haqqi bil maut ini tidak terdapat dalam mushaf Utsmani kita. Wa in kanat manqulatan an Abi Bakar As-Siddiq, meskipun itu diambil riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, tapi tidak termasuk dalam rasm mushaf Utsmani. Baik. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, ikhtilaf bil ibtal. Ya. Ini terlihat di dalam ayat. Contohnya yaitu di dalam ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya, fatabayyanu bisa juga dibaca dengan fatathabbatu. Ya, karena dari struktur lafaz penulisannya itu sama. Yang membedakan hanya titik dan syaklnya saja. Sementara penulisan lagi-lagi saya sampaikan, tulisan saat zaman Utsman itu memang belum ada syakl dan titiknya, sehingga keduanya bisa dibaca ya, qiraatan mutawatiratan. Keduanya juga merupakan qiraah yang mutawatirah. Nah, kemudian yang ketujuh, ikhtilaf bisa babi tabayun lil hijab fa yuwafiqu rasm al-mushaf muwafaqah tammah. Terakhir contohnya yaitu wahal ataka hadithu Musa
Wahal ataka di sini taknya setelahnya ada nabrah ya, baru kemudian ka. Nabrah di sini bisa dijadikan titik seperti ya, ataupun memang sudah ada apa adanya seperti itu, tapi tetap tidak dibaca kalaupun ada titiknya. Atau Musa, penulisan Musa panjang tapi dengan alif maksurah. Ini sudah merupakan penulisan dari sananya. Ini beberapa perbedaan-perbedaan ataupun bentuk-bentuk huruf sab'ah yang terdapat di dalam mushaf yang kita baca dan bukti-buktinya. Ini bahasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang khilaful alfaz, perbedaan-perbedaan lafaz yang ada di dalam huruf as-sab'ah atau dalam mushaf Utsmani yang kita lihat adalah huruf sab'ah tersebut. Ada beberapa pendapat para ulama bahwasanya yang pertama, para ulama, jumhur ulama mengatakan qiraat sab'ah tersebut mutawatirah ya, sanadnya, atau dalam bahasa lain masyhurah ya. Yang kedua, Ustaznya Syekh Abu Amr ibn al-Hajib, Abu Amr al-Hajib ya. Innal qiraat as-sab' mutawatirah ma laysa min qabil al-ada' wa mathalahu bil mad wal imala wa takhfif al-hamzah. Yani fa innaha laysat. Beliau mengatakan bahwasanya mutawatirah, akan tetapi ada beberapa yang tidak, seperti mad, imalah dan takhfiful hamzah ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya tidak mutawatirah. Wa hadza dhaif yang menurut sahibul kitab ini, sahib kitab Al-Burhan ini mengatakan itu pendapat yang dhaif ya, karena wal haq annal mad wal imalah la syakka fi tawaturil mushtarak. Sama-sama al-mad dan imalah ini sama-sama riwayatnya juga mutawatirah. Kemudian yang ketiga yaitu an-qiraat tauqifiyah wa laysat ikhtiyariyah. Bahwasanya qiraat ini ditetapkan secara tauqifi ya, bukan ikhtiyari. Artinya bukan ijtihadi dari para sahabat, tapi memang sudah disepakati atau dipastikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat demikian ya, jumhur ulama, akan tetapi ada beberapa yang tidak sejalan, yaitu seperti Zamakhsyari gitu ya, dan pengikutnya, wannu annaha ikhtiyariyah taduru ma ikhtiyaril fusaha. Mereka berpendapat bahwasanya al-qiraat ini ikhtiyariyah. Kemudian yang selanjutnya kita akan menyebutkan ya para imam yang ada qiraat sab'ah. Yang pertama yaitu Abdullah bin Katsir al-Makki al-Qurashi. Yang pertama Imam Abdullah bin Katsir. Yang kedua Imam Nafi' bin Abdurrahman. Kemudian yang ketiga yaitu Abdullah bin Amir ya, ibn Yazid ibn Tamim ibn Rabi'ah. Kemudian yang keempat Abu Amr ibn al-Ala ya, ibn al-Ala ibn Ammar bin Abdullah al-Basri. Kemudian yang kelima Asim bin Abi an-Najud ya, bi fathin nun, Abu Bakr Asdi al-Kufi. Kemudian yang keenam Hamzah bin Habib bin Umarah bin Ismail az-Ziyad at-Taimi. Kemudian yang ketujuh Al-Kisai Abu Ali bin Hamzah al-Asdi Maulah. Nah ini imam yang tujuh. Fiha ula is-sab'ah min al-Arab. Illa, semuanya itu dari orang Arab kecuali Ibn Amir dan Abu Amr. Kemudian ada juga sebagian ulama yang menambahkan 3 lagi gitu, jadi qiraat asyrah. Ini bahasan kita yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya hasil dari perbedaan para qurra itu terlihat dari 7 hal. Yang pertama, ikhtilaf fi arabil kalimah fi harakat bina'iha bima la yaziduha an suratiha fil kitab. Itu perbedaan dalam i'rab kalimat atau dalam harakat binanya. Nah, contohnya seperti al-bukhl, al-bakhal. Nah, ini ya, maisarah, maisurah, dan seterusnya. Yang kedua, ikhtilaf fi i'rabil kalimah fi harakat bima yughayyiru ma'naha. Dia perbedaan dalam i'rab kalimat dalam harakat yang merubah maknanya. Contohnya seperti Rabbana ba'id baina asfarina. Jadi Rabbuna ba'ada baina asfarina. Ini Rabbana ba'id jadi Rabbuna ba'ada. Rabbuna di sini jadi mubtada ya, tapi nanti fungsinya fa'il. Sementara Rabbana ba'id ini amr jadinya. Sementara ba'ada dia fi'il madhi.
Kemudian juga talaqawnahu jadi talqawnahu. Waddakara ba'da ummatin jadi ba'da amatin. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhtilaf fi tabdil huruf al-kalimah duna i'rabiha bima yughayyiru ma'naha. Perbedaan dalam merubah huruf, ya, perubahan huruf dalam sebuah kata selain daripada i'rabnya dengan merubah maknanya. Wala yughayyiru surat al-khat biha fi ra'yi al-'ain, tapi tidak merubah bentuk tulisannya. Kaifa nunshizuha atau nunshiruha. Nunshizuha jadi nunshiruha. Faz'a an qulubihim jadi faz'a an qulubihim. Faz'a an qulubihim jadi faz'a an qulubihim. Yaqussul haqq yaqdi al-haqq. Kemudian yang keempat, ikhtilaf fil kalimah bima yughayyiru suratiha fil kitabah wa la yughayyiru ma'naha. Perbedaan dalam kalimat yughayyiru suratiha fil kitabah dengan merubah bentuknya dalam penulisannya dan tidak merubah dalam maknanya. In kanat illa sayhatan wahidah illa zaqiyatan wahidah kal'ihnil manfush kasuf al-manfush. Itu ya, kal'ihnil manfush kasuf al-manfush. Yang kelima, ikhtilaf fil kalimah bima yuzilu suratiha fil khat wa yuzilu ma'naha. Perbedaan dalam kalimat yuzil suratiha dengan menghapus bentuknya dalam penulisannya dan juga menghapus maknanya. Contohnya seperti alif lam mim tanzilul kitab. Jadi alif lam mim dzalikal kitab. Ini berubah. Talhin mamdud jadi tal'in mamdud. Itu berubah. Kemudian yang keenam, ikhtilaf bitaqdim wa ta'khir ma rawa an Abi Bakr. Jadi perbedaan, ada yang dimajukan, ada yang diakhirkan, gitu ya. Bagaimana yang diriwayatkan Abu Bakar, waja'at sakratul haqqi bil maut, yang tadi ya. Jadi waja'at sakratul maut bil haqq, waja'at sakratul haqqi bil maut. Dibalik seperti itu. Yang ketujuh, ikhtilaf biziyadah wan naqas fil huruf wal kalim. Jadi perbedaan dengan menambahkan dan mengurangi huruf dan kalimat, ya. Contohnya seperti dalam tadi yang tajri tahtaha jadi tajri min tahtiha. Adapun bahasan kita yang ketiga yaitu adalah tentang taujih al-qira'at, tabyin wajah ma dhahaba ilaihi kullu qari. Bagaimana yang dijelaskan di dalam kitab Al-Burhan, bahwasanya ini adalah fannun jalil, ilmu yang sangat mulia, yang sangat luar biasa. Di antara ta'rifat terhadap ilmu tersebut ada di dalam kitab Al-Hujjah di Abi Ali Al-Farisi, kitab Al-Kashf di Makki, kitab Al-Hidayah di Al-Mahdawi. Dan faidahnya bahwasanya ini menjadi dalil terhadap bacaan-bacaannya di dalam qiraat, gitu ya. Kemudian dalam taujih al-qiraah syadzah, bahwasanya taujih qiraah syadzah aqwa min fi sana'ah min taujih al-mashhurah. Ahsan ma wada'a fi kitab al-muhtasab, yaitu menunjukkan qiraat-qiraat yang syadzah, seperti dalam bacaan qul ghayra Allah yattakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard wa huwa yut'imu wa la yut'am wa huwa yut'imu wa la yut'am wa huwa yut'amu wa la yut'im. Itu di balik begitu ya, ala bina'i fi'il awal lil maf'ul duna tsani. Dalam ayat huwallahul khaliqul bari'ul musawwar, jadi isim maf'ul juga termasuk qiraat syadzah. Dan innama yakhshallahu min ibadihi ulama juga. Dan fa idza azamtu fatawakkal 'ala Allah. Dan masih banyak lagi. Baik. Kemudian yang terakhir dalam bahasan kita yaitu adalah tentang surat Al-Fatihah. Kita akan coba melihat beberapa qiraat sab'ah yang ada dalam surat Al-Fatihah. Yang pertama yaitu para ulama qurra berbeda pendapat dalam lafaz Maliki Yaumiddin fi itsbatil alif wa isqatiha, di dalam penetapan alif dan tidaknya. Ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin. Pertama Imam Asim dan Imam Kisai
Beliau membaca dengan alif, ya, Maliki Yaumiddin, ya, dengan panjang, Maliki Yaumiddin. Adapun yang lainnya, Al-Baqun selain daripada Imam Asim dan Al-Kisai membaca dengan bighairi alif, tanpa alif, itu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, bighairi alif, ya. Adapun dalil daripada pendapat yang membaca dengan alif, ya, Maliki Yaumiddin, itu adalah lafaz Malikal Mulki, ya, Qulillahumma Malikal Mulki. Malik panjang, ya. Walam yaqul Malikal Mulki, akan tetapi Malikal Mulki. Nah, Malik ini lebih umum daripada Malik. Ini menurut pendapat yang pertama. Kemudian hujjah ataupun dalil daripada yang membaca Maliki Yaumiddin dengan pendek itu adalah ayat dalam surat An-Nas, Malikin Nas, Malikin Nas. Dan ayat Allah dalam surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddus, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min, dan seterusnya. Al-Malikul Quddus, jadi mimnya pendek. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, para qurra juga berbeda pendapat dalam penyebutan kalimat atau lafaz as-sirat, ya, as-sirat. As-sirat dengan sin, sad, atau zai, atau dengan isma. Ibn Katsir, yang pertama Ibn Katsir itu membaca dengan sin, as-sirat, 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 ya, bisin fi kullil Quran, fi riwayat Al-Qawwas. Nah, ini riwayat dari Ibn Katsir, beliau membaca dengan sin, as-sirat, as-sirat. Kemudian ada juga riwayat dari Ibn Katsir, ya, bahwasanya beliau membaca dengan as-sad, ya, fi kullil Quran. Jadi as-sirat, jadi ada as-sirat, ada as-sirat. Baik. Kemudian ada riwayat dari Abu Amr, ya, bahwasanya ia membaca ini dari Ubaid bin Aqil, ya, dari Abu Amr, yang membaca dengan sin, as-sirat, as-sirat. Ada juga riwayat dari Harun Al-A'war dari Abu Amr, bahwasanya yang membaca annahu kana rubbama qara'a bis-sin wa rubbama qara'a bis-sad. Jadi beliau membaca dengan sad, ya, atau bisa jadi juga membaca dengan sin, gitu, ya. Wa Abi Amr, ada juga riwayat dari Al-Asma'i dari Abu Amr, bahwasanya beliau membaca dengan zai khalasa, az-zirat. Jadi ada riwayat Abu Amr membaca dengan sirat, dengan sin, dengan sad, sirat, atau dengan zai, jadi az-zirat, az-zirat. Jadi sirat, sirat, dan zirat. Ini semua riwayat dari Abu Amr. Baik. Adapun yang lainnya, nah, mereka membaca dengan as-sirat, bis-sad, sirat dengan sad. Kecuali Hamzah, ya, Imam Hamzah, beliau yusammin as-sad, ya, menebalkan sadnya dengan menebalkan sad. As-sirat, as-sirat. Fayulaffaz, ya, biha baina sad. Beliau melafazkan dengan as-sirat, sadnya itu dengan sad, antara sad dan zai. As-sirat, as-sirat. Baik. Kemudian Al-Farra juga menyebutkan bahwasanya Imam Hamzah, ya, membaca dengan zai, ya, az-zarat, ya, bizai khalasah. Wa yuhka dhalika fi as-sad as-sakinah faqat, fa idza taharrakat lam yaqbilha zayan. Az-zarat. Baik. Ini beberapa perbedaan bacaan para imam, para qurra dalam membaca lafaz as-sirat. Bisa dengan sin, sad, zai, ataupun, ya, dengan salah satunya. Baik. Ada juga riwayat dari Al-Kisai bahwasanya beliau mengatakan as-sin fi as-sirat aisar fi kalam al-Arab, walakin aqra bis-sad. Jadi menurut Imam Kisai, ya, huruf sin dalam kalimat as-sirat itu lebih mudah untuk dibaca oleh orang Arab. Akan tetapi beliau, Imam Kisai, tetap membaca dengan as-sad, jadi as-sirat. Mal-baqun faqul bisafi as-sad. Adapun yang lainnya mereka melembutkan huruf sad, ya, as-sirat. Baik.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, perbedaan para qurra dalam membaca surah Al-Fatihah yaitu ada di dalam lafaz alaihim. Alaihim faqara'a alaihum bi dhammil ha hamzah. Jadi Imam Hamzah membacanya dengan alaihum, bukan alaihim melainkan alaihum. Juga dalam lafaz ilaihum, ilaihim jadi ilaihum, kemudian ladaihim jadi ladaihum. Hadil thalatha al-ahruf bidhamm wa iskan al-mim. Jadi dengan haknya itu dhammahkan dan mimnya disukunkan. Adapun yang lainnya al-baqun selain dari Imam Hamzah membaca dengan alaihim. Alaihim. Jadi kalau kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad alaihim. Jadi alaihim bukan alaihim. Kemudian yang selanjutnya ikhtilaf fi silat mim al-jama' bi waw wa fi dhamm dhamir al-ha qablah. Jadi ada juga yang menambahkan setelah alaihim ini dengan waw. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir, beliau ketika menyebutkan shiratal ladzina an'amta alaihim itu dengan ditambahkan waw. Jadi shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Juga dalam ayat-ayat yang lainnya ya ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi ditambahkan waw. Ini Imam Ibnu Katsir. Adapun Imam Warash beliau mengatakan al-ha maksurah wal mim mauqufah. Jadi haknya maksurah, mimnya mauquf, waqaf ya. Kecuali jika bertemu dengan alif asliyah, alif asli. فإذا لقيتها لقيتها ألف أصلية وصل الميم بواو في الوصل مثل قوله سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. Nah, diketemu dengan alif ya أأنذرتهم a itu kan. Sebelumnya alaihim ini alaihimu أأنذرتهم. Ini Imam Warash. Baik, kemudian yang keempat yaitu perbedaan pendapat dalam penyebutan ghairil maghdubi alaihim, ghair al-maghdubi alaihim. Imam Nafi', Imam Asim, Abu Amr, Ibn Amir, Hamzah dan Al-Kisai ya semuanya membaca dengan ghairil maghdubi alaihim atau dengan ra-nya kasrah ya bi khafdar ra. Ra-nya ghairi. Jadi ghairil maghdubi alaihim. Adapun Imam Ibnu Katsir, nah ini berbeda. Bahwasanya dia membaca ghairal maghdubi, jadi dengan fathi ar-ra, ya, ghaira al-maghdubi alaihim. Al-Khalil berpendapat dalam perkara ini hiya jaizatun ala wajhi sifah lil ladzina an'ama Allahu alaihim. Bahwasanya ini boleh. Yang menurut Al-Khalil bin Ahmad, bahwasanya boleh dengan menyebutkan ghairal maghdubi alaihim. Jadi sifat untuk orang-orang yang diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga riwayat dari Ibnu Katsir al-kasr ya. Jadi boleh membaca dengan ghairi ya sebagaimana jadi na'at untuk lilladzina an'amta alaihim. Yaitu beberapa perbedaan pendapat ataupun cara baca para qurra, para ahli qiraat dalam membaca surat Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.